Baik, sahabat sekalian, belum siap tapi sudah di-on kan ini. Jujur, ini tidak seperti biasanya. Ini adalah tantangan yang luar biasa dari Coach Dr. Agung Sholihin. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk melakukan challenge ini. Tadi saya lihat pertama kali sudah siap beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, amma ba'du. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan mungkin sebagian dari review ilmu yang telah saya dapatkan dari coach dalam pelatihan Be a Great Speaker for khotib ya, khotib, bahwa ingin menjadi khotib atau pembicara yang luar biasa. Memang ternyata banyak ilmu yang harus dikuasai, banyak ilmu yang harus dipelajari. Ini memastikan dan menguatkan bahwa ternyata belajar itu tidak pernah boleh berhenti, tidak boleh terputus, terus belajar. Baik, satu clue yang disampaikan pertama kali diantaranya adalah belajarlah karena diri sendiri, bukan karena orang lain. Ini menarik bahwa ketika kita belajar, dan kalau dalam kesempatan ini saya ikut pelatihan, insya Allah tidak ada yang memaksa, tidak ada yang ngajak-ngajak secara serius agar terpaksa ikut. Tapi memang pertama yang saya rasakan, memang saya butuh asupan-asupan yang sebelumnya saya sudah melihat di YouTube beberapa tampilan Dr. Agung, Coach Agung Sholihin. Memang luar biasa, dan ini menjadi motivasi yang luar biasa ketika kemudian kita belajar muncul dari diri kita sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Sehingga ketika kita belajar akan merasakan adanya suatu kesenangan, kebahagiaan, keseriusan dalam setiap kegiatan yang kita ikuti. Jadi ini terima kasih saya sampaikan atas clue. Dan kalau menjadi semboyan yang biasanya saya pakai, saya sendiri sering menggunakan belajar dan mengajar sepanjang hayat. Saya sudah punya satu sikap bahwa saya akan siap menjadi murid dan siap menjadi guru selamanya, selama dikasih kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ilmu ini. Ilmu ini, kalau dalam sebagian hal yang pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan adalah kenapa kita harus berbicara atau belajar berbicara atau memperbaiki komunikasi. Kita ingin menjadi khotib, kita belajar untuk berbicara di publik. Itu karena tidak lain adalah nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah dai sebelum yang lainnya. Dan ini perintah kalau dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau dalam Rasulullah juga disampaikan ibda' binafsika balighu anni walau ayah.
Kalimat ini adalah menjadi kalimat penting untuk menjadi motivasi kita yang terus mencari perbaikan-perbaikan dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah alasan kita ini manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial. Karena makhluk sosial, maka kita perlu bersosialisasi. Dan ternyata dalam bersosialisasi, kunci suksesnya adalah komunikasi. Kunci suksesnya adalah berbicara di depan orang, menyampaikan ide-idenya, menyampaikan alasan-alasannya, dan seterusnya. Karena itu saya sepakat dengan kalimat di akhir-akhir dari Coach Agung bahwa tujuan akhirnya itu adalah kita akan bahagia. Sebagaimana doa, kata doa itu adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia ini banyak kesuksesan yang diraih oleh seseorang itu ditentukan oleh kepandaian dalam berkomunikasi. Seorang pedagang berkomunikasi dalam tawar-menawar, negosiasi. Seorang guru berkomunikasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Seorang dokter berkomunikasi dengan pasiennya. Dan seluruh orang akan berkomunikasi dengan orang lain. Dan pelatihan-pelatihan semacam ini sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk atau nanti baik sekilas saja itu tentang pelatihan ini yang begitu luar biasa saya sampaikan sebagai apresiasi kepada Coach Agung dan tim yang telah memberikan kesempatan untuk belajar. Yang kedua, beliau memberikan satu kunci skill untuk menjadi great speaker. Apa itu? Kuncinya adalah kontrol vokal, intonasi. Yang kedua adalah kontrol audience. Yang ketiga adalah two-way communication. Berbicara, berkomunikasi dua arah. Yang keempat, body language, bahasa tubuh. Dan yang kelima adalah ekspresi wajah. Nah, kelima-lima inilah yang menjadi kunci mudahnya bahasa kita, komunikasi kita ditangkap oleh orang lain. Komunikasi kita diterima oleh orang lain, baik itu dalam masalah khutbah, memberi materi, komunikasi biasa, bercerita, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam kontrol vokal, intonasi. Jelas intonasi ini akan mempengaruhi ketika kita datar saja, tidak ada hentakan, tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada tanda seru, tanda tanya. Ada satu kisah yang menarik tentang bahasa intonasi ini ketika ditulis. Ada tuan guru di Lombok meminta kepada santrinya untuk dibelikan tiket mau ke Jakarta. Beberapa hari kemudian tuan guru itu menulis WA atau SMS. Disampaikan bahwa tulisannya tiket sudah dapat, titik ya, tiket sudah dapat, titik. Maka santrinya yang ditugasi tadi kemudian menulis jawaban dengan SMS atau pesan singkat dengan mengatakan Alhamdulillah Tuan Guru. Nah, ini bahasa tulisan tanpa intonasi, tanpa koma, tanpa tanda tanya, dan tanpa tanda seru dan sebagainya. Dia langsung saja berhenti. Maka kemudian pada saat jadwal penerbangan waktu tiba, Tuan Guru
bertanya kepada muridnya, santrinya, mana tiketnya? Kata santri ketika ditelepon oleh Tuan Guru, loh, kata Tuan Guru sudah dapat. Loh, kata Tuan Gurunya, saya itu bertanya, katanya kamu alhamdulillah. Nah, ini dua hal. Ketika dalam tulisan seharusnya Tuan Guru menambahkan tanda tanya. Tiket sudah dapat, tanda tanya. Kalau dalam intonasi, apakah tiket sudah dapat? Nah, akhirnya sang santri pasti akan menjawab, belum Tuan Guru. Tapi ketika tidak ada tanda tanya dalam sebuah tulisan, maka murid juga santri tidak bisa disalahkan karena itu seperti pernyataan bahwa tiket sudah dapat. Ini contoh bahwa kontrol vokal kalau dalam tulisan adalah tanda-tanda, itu penting. Yang kedua adalah kontrol audiens, penguasaan audiens. Ini juga terus harus kita latih. Kemarin kita mendapatkan banyak bimbingan dari coach tentang hal ini. Bagaimana kita menghadapi audiens yang 1000 orang ada di sebelah kiri kita, ada di tengah kita, ada di sebelah kanan kita, panggungnya begitu luas, maka kemudian kita bergerak ke kanan, kemudian bergerak ke kiri, langsung kemudian pada posisi stay di tengah-tengah. Itu berbeda ketika kita hanya berhadapan dengan jamaah Jum'ah yang jumlahnya terbatas, ruangannya terbatas. Kata coach disampaikan bahwa kita cukup dengan ekspresi mata dalam penguasaan audiens. Tatap tengah-tengah di antara mata, jangan sampai persis di matanya. Nah, ini yang kedua, kontrol audiens. Yang ketiga adalah two-way communication. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dua arah, sehingga kemudian sama-sama penerima berita juga mengerti, yang memberikan berita juga sampai berita yang dibawa. Dan yang keempat, agar lebih cepat ini, takut ini masih nyala apa tidak ini, body language, bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh. Ketika kita berbicara semangat, maka kemudian hentakan tubuh kita berbeda. Mimik kita berbeda. Kita ketika berdoa sedang syahdu, maka gerakan tubuh kita, body language, bahasa tubuh kita juga berbeda. Kalau saya contohkan dulu, kalau Bung Tomo tidak mungkin dengan takbir menyemangati banyak orang itu dengan tidak dilihat pun seakan-akan body language-nya terlihat dengan suaranya. Tapi ketika kita tampak di depan kita, maka bahasa tubuh itu menjadi pelengkap bahasa vokal kita. Dan terakhir adalah ekspresi wajah. Ketika kita bertanya tentang kabar, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Kita pakai tersenyum. Ketika kemudian kita bercerita seorang nenek telah dilanda kesedihan, maka ekspresi wajah kita juga harus kita tampakkan dengan wajah yang sedih. Itu sahabat sekalian, sedikit review sebagai tugas, melaksanakan tugas pelatihan ini sebagai challenge yang mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lagi. Minimal saya sudah bisa melaporkan ini kepada coach bahwa saya sudah melakukan siaran langsung dengan mereview beberapa materi yang telah diberikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ilmunya barokah dan mudah-mudahan banyak yang bisa kita serap dan kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini juga sangat membekas bagi saya. Kalimat yang disampaikan oleh coach yaitu kalimat penekanannya adalah disampaikan dengan totalitas, dengan penuh semangat, serius, optimal, bukan sekedarnya.
sehingga kemanfaatannya lebih baik bagi orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.